Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa kesalahan yang dilakukan oleh guru, terutamanya dan pendidik secara umum gitu ya. Karena ada beberapa hal yang dalam sekolah kita, ada beberapa guru yang kemudian menjustifikasi bahwa siswa yang malas, siswa yang tidak mau sekolah, siswa yang banyak masalah gitu ya di sekolahnya, itu mereka menjustifikasi bahwa anak tersebut akan gagal di masa depannya. Lebih ekstrim lagi kemudian ada beberapa orang yang mengatakan bahwa wah, anak tersebut seperti madesu gitu ya, masa depan suram, dan itu kemudian dieksplor lagi di media televisi kita, sehingga menurut saya itu menjadi tidak baik bagi tumbuh kembang anak. Dalam pendidikan kita mengenal kemudian ada yang dinamakan teori labeling atau teori pemberian cap gitu. Ada orang-orang yang kemudian ketika dia malas, orang-orang mengatakan bahwa oh, dasar malas, dasar malas, dasar malas. Akhirnya kata-kata yang muncul itu diterima oleh telinga si anak, dan kemudian anak itu merasa bahwa dirinya memang malas, dan pada akhirnya dia benar-benar menjadi malas. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan dalam satuan pendidikan, dalam hal ini sekolah, dan dalam perguruan tinggi pun demikian. Karena kita tidak pernah tahu akan menjadi apa anak itu kelak gitu ya. Meskipun di sekolahnya mungkin dia bermasalah, katakanlah dalam tanda kutip. Tapi ini hal-hal yang menjadi mendasar terutama dalam pendidikan kita. Karena banyak sekali orang-orang atau dalam hal ini pendidik yang belum memahami bagaimana psikologi pendidikan, psikologi atau tumbuh kembang anak. Dan ini akan berpengaruh dalam tumbuh kembang anak nantinya. Bayangkan kalau kemudian setiap anak kemudian kita justifikasi dasar malas, dasar pengecut, cundang, malas, gagal. Kata-kata itu nanti akan meresap dalam memori anak. Dan kalau sudah terlalu banyak, anak mungkin akan merasa bahwa dirinya memang menjadi seorang yang gagal. Sehingga buat apa kemudian dia belajar, kemudian buat apa kemudian dia sekolah. Ada satu kisah yang menarik bagi saya. Ketika saya kemudian mengajar di sekolah menengah pertama, ada salah satu anak yang katakanlah dia memiliki kebutuhan khusus dalam suatu mata pelajaran. Kemudian dia memiliki masalah dengan gurunya karena dia tidak mengerjakan PR. Kemudian gurunya mengatakan bahwa dasar siswa malas. Akhirnya karena dia memiliki kebutuhan khusus tadi ya, terutama mentalnya, dan dia bukan anak yang mudah menerima omongan, apalagi omongannya terlanjur kasar, keras, maka kemudian dia mengurung dirinya sendiri, tidak mau belajar lagi. Ketika saya tanya kemudian, kenapa tidak mau belajar A lagi gitu ya misalkan, kemudian dia menjawab, Pak, buat apa saya belajar juga? Toh saya belajar juga, saya mengerjakan tugas juga, saya tidak akan mendapatkan nilai. Karena itu yang dikatakan oleh guru tersebut. Buat apa kamu mengerjakan nilai? Toh sudah terlambat. Oke, dalam kasus kedua yang saya temui kemudian, ada juga anak yang karena teman-teman sekelasnya itu menganggap bahwa dia bodoh, maka dia merasa dirinya benar-benar bodoh. Dia mengatakan kepada saya, kemudian, Pak, saya mah ada bodoh. Itu yang dia katakan. Coba bayangkan, siswa yang dalam kondisi masih belajar, masih mengenyam pendidikan, dia merasa bahwa dirinya memang benar-benar bodoh. Itu hanya karena lingkungannya menganggap bahwa dirinya benar-benar bodoh. Apa yang terjadi kemudian jika anak itu kemudian tidak mau untuk atau berhenti untuk belajar? Apakah kita memiliki tanggung jawab untuk itu? Tentu tidak. Kita sebagai pendidik, guru, fokus kita hanya di sekolah saja gitu ya. Tapi ketika anak itu kemudian sudah lulus, maka itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Dan bagaimana kemudian tanggung jawab kita ketika di sekolah, kita tidak bisa memberikan pelayanan pendidikan yang baik, misalkan dengan ungkapan-ungkapan yang baik atau membangun, tidak dengan kata-kata yang justru meruntuhkan mental anak. Dan itu yang tidak boleh terjadi menurut saya di dunia pendidikan kita. Karena di Australia misalkan, Australia sangat baik menerapkan bagaimana penilaian terhadap anak. Ketika anak melakukan sesuatu yang bagus, pekerjaan yang bagus, yang layak, mereka tidak ragu untuk mengatakan very good, excellent. Tapi bagaimana di dunia pendidikan kita? Saya rasa masih ada beberapa pendidik yang belum benar-benar memahami pentingnya kita membangun mental peserta didik.
Sehingga kalau ini terus dibiarkan, jangan-jangan nanti banyak juga anak-anak yang sebenarnya dia memiliki kemampuan, memiliki potensi, memiliki bakat, memiliki kemauan, tapi hanya karena satu justifikasi tadi, akhirnya dia kemudian tidak mau lagi untuk belajar. Dan ini yang berbahaya. Dan saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya anak-anak yang kemudian berada di ranking terbawah ketika dia sekolah, itu belum tentu masa depannya menjadi benar-benar suram. Seperti juga yang terjadi di anak-anak yang memiliki ranking 1 misalkan ketika di sekolah. Belum tentu juga kemudian mereka yang ranking 1 itu akan lebih sukses daripada mereka yang rankingnya paling bawah misalkan. Dan ini realita yang kita hadapi. Sebagai contoh misalkan, ketika saya kemudian sekolah, ada kakak tingkat saya gitu ya, yang ketika SMA itu dia tidak terlalu menonjol. Dia berada di kelas IPA. Di kelas IPS, dan orang-orang menganggap kelas IPS adalah kelas, mohon maaf dalam tanda kutip, buangan. Karena ya tadi pendidikan kita itu seolah-olah menganggap masih ada gengsi di dalam suatu bidang tertentu, ya. Dan ini yang kita harus rubah pola pikir ini. IPA, IPS atau bahasa itu tidak akan menentukan sejauh mana kesuksesan siswa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan potensi dia, dan sesuai dengan kemauan dia. Toh kalaupun kemudian kita memaksa anak kita misalkan untuk tetap berada di IPA karena suatu gengsi atau ingin diterima di PTN favorit, jika anak itu tidak benar-benar relax, tidak benar-benar menikmati, tidak benar-benar enjoy, maka yang akan terjadi kemudian adalah kegagalan tadi. Karena ini yang banyak sekali terjadi di pendidikan kita. Misalkan yang tadi kakak tingkat saya itu di SMA, dia IPS, kemudian dia banyak bolos, kemudian ya bagaimana sih anak-anak IPS yang dikenal di Indonesia gitu kan. Tapi betapa terkejutnya saya kemudian ketika tahun 2018 saya mendapat kabar juga dari kakak tingkat saya yang lain bahwa beliau ternyata sedang melakukan proses masuk S3 di UPI dan by research. Itu yang luar biasa bagi saya. Anak yang tadinya di SMA banyak banyak dibicarakan oleh guru karena kejelekannya. Kemudian beberapa tahun kemudian dia justru lebih menonjol dibandingkan anak-anak yang ketika SMA mendapatkan nilai tertinggi misalkan. Dan ini realita kita. Di satu sisi misalkan saya juga punya teman ketika SMP atau ya SD dia bisa masuk 1 sampai 5 besar, tapi ketika dia sudah lulus di fase 18 tahun ke atas, justru dia tidak menemukan dunianya, kesuksesannya. Ini berbeda terbalik dengan kasus yang tadi. Nah, ini menunjukkan sebenarnya bahwa pendidikan kita harus sesuai dengan tuntutan atau filosofi pendidikan kita sendiri, yaitu Turi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Jadi kita tidak perlu lagi kemudian menjustifikasi bahwa seseorang anak yang malas itu akan benar-benar menjadi anak yang gagal di masa depan gitu ya, hanya karena perilakunya di sekolah. Karena ini masih jauh sekali dari kenyataannya. Siapa yang kemudian tidak mengenal Tukur Arwana misalkan? Siapa yang kemudian tidak mengenal Ibu Susi Pujiastuti misalkan? Bisa dikatakan beliau-beliau ini tidak terlalu sukses ketika masa pendidikannya. Tapi ketika mereka sudah dewasa, beliau-beliau ini menjadi orang-orang yang kemudian berpengaruh, orang-orang yang kemudian menjadi inspirasi untuk banyak orang. Dan sebenarnya kita membutuhkan sosok-sosok yang inspiratif. Maka sesuai dengan perkembangan abad sekarang, pendidikan bukan lagi ingin menciptakan apa yang guru inginkan gitu ya, tapi bagaimana kemudian guru bisa mendorong tadi, di belakang memberikan dorongan, guru bisa memberikan motivasi, bisa membangkitkan potensi yang mungkin dimiliki oleh siswa.
kita tentu harus belajar dari ilmu ikan dan ilmu burung. Ikan, sepandai-pandainya dia berenang, sepandai apapun pelatihnya, dia tidak akan bisa untuk terbang tinggi. Pun demikian dengan burung. Sehebat apapun pelatihnya, seekor burung tidak akan mungkin untuk bisa berenang. Karena itulah esensi dari pendidikan. Bahwa pendidikan harus sesuai dengan minat bakat yang dimiliki oleh peserta didiknya. Dan itu yang dilakukan oleh banyak sekolah yang kemudian dianggap berhasil. Terutama di sekolah-sekolah swasta dan sekolah negeri yang bisa dikatakan favorit atau unggulan. Karena mereka sudah menyadari bahwa yang terpenting dalam pendidikan itu adalah menyalurkan minat, bakat, bahkan hobi yang dimiliki siswa. Tidak lagi fokus bagaimana semua anak harus mendapatkan nilai yang baik. Misalkan di bidang matematik, IPA 1 kesatuan gitu ya, IPS, dan lain sebagainya. Saya rasa itu tidak akan mungkin. Karena kalau ada orang yang bisa hebat dalam semua bidang, maka itulah yang dinamakan filsuf. Gitu ya. Jadi sekarang kita fokusnya adalah bagaimana kemudian membangun mental siswa. Jangan lagi ada kata-kata yang bisa menciderai semangat peserta didik. Seperti tadi, kata-kata yang negatif itu mulai sekarang tolonglah coba dihilangkan. Kata seperti bodoh, dasar malas, dasar tidak disiplin, itu tolong diganti dengan kata-kata yang sifatnya membangun. Misalkan telat, oke, kita hargai kedatangan mereka. Kita katakan, oh luar biasa kamu jam segini masih mau untuk datang ke sekolah. Karena kita harus positif. Positifnya dalam arti begini, ketika siswa datang ke sekolah, berarti dia memiliki kemauan, setidaknya masih memiliki kemauan untuk tetap belajar. Beda kemudian dengan anak yang meskipun dia sudah bangun terlambat, kemudian dia pasrah. Nah ini yang harus diperbaiki. Tapi ada juga faktor-faktor yang lain yang harus kita pahami bersama. Sehingga kemudian saya teringat kata-kata dari Profesor Suwarma Al-Mukhtar ya, guru saya di PKN UPI. Beliau pernah mengatakan bahwa sekarang ini guru lebih dekat pada buku-buku pendidikan, tidak dekat dengan siswa. Itu kritik yang bagi saya sangat tajam sekali dari profesor. Mengapa? Karena menurut beliau juga seharusnya guru itu tahu segala bentuk, segala latar belakang siswanya. Karena ini akan menentukan nanti bagaimana kemudian guru melakukan pendekatan personal terhadap beberapa siswanya itu. Sehingga tidak ada lagi justifikasi yang buruk. Bahkan menurut profesor, sebenarnya guru itu harus tahu siapa orang tuanya, latar belakangnya seperti apa. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu kemudian terjadi di sekolah. Misalkan, saya teringat cerita dari teman saya ketika kuliah di S2, dari Kang Yuda ya. Beliau sudah menjadi ASN di Lebak, di Banten. Beliau bercerita bahwa apa yang dikatakan profesor itu benar. Kemudian terjadi di sekolahnya, pernah mengalami demikian. Di sekolahnya itu ada siswa yang tidak masuk sekolah. Kemudian gurunya langsung menjudge bahwa anak tersebut malas. Tapi ternyata di balik dia tidak bersekolah itu, ternyata dia melakukan suatu pekerjaan yang mulia, harus membantu kakeknya di ladang. Coba bayangkan. Jadi ketika anaknya itu anak wali itu dihukum, kemudian kakeknya datang ke sekolah, marah. Karena guru tidak memahami kemudian alasan di balik siswa itu tidak sekolah. Hanya langsung menjustifikasi bahwa anak ini malas. Nah itu yang tidak boleh terjadi kemudian. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kemudian sekolah, terutama guru, bisa lebih memahami setiap karakter siswa, dan lebih dari itu, memahami dan mengetahui juga bagaimana latar belakang setiap peserta didik. Karena ini akan menentukan bagaimana pendekatan yang akan kita lakukan ketika siswa itu memang melakukan kesalahan. Mengapa kemudian banyak sekali kasus-kasus pendidikan seperti yang kita alami sekarang? Mungkin juga karena anak-anak yang dikatakan bandel tadi ya,
memiliki masalah karakter misalkan, karena di rumah dia tidak mendapatkan perhatian yang baik, ditambah lagi di sekolah guru-gurunya tidak bisa merangkul, tidak bisa kemudian mendalami apa sih kemudian masalah-masalahnya. Akan lebih baik kalau misalkan guru sedikit-sedikit gitu ya mengetahui bagaimana kemudian latar belakang siswa yang bersangkutan. Karena itu akan membantu kita untuk melakukan penanganan berbagai masalah yang ada, terutama dengan siswa-siswa yang kita anggap kemudian bermasalah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang menurut kawan-kawan, menurut Bapak Ibu ada yang tidak sesuai atau menyinggung. Saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita berbagi pengalaman. Dan ingat, saya kemudian sebelum menutup teringat kata-kata Kiai Haji Maimun Zubair ya. Beliau pernah mengatakan bahwa guru itu ketika mengajar jangan berharap siswanya menjadi pandai. Karena ketika itu sudah terpatri dalam pikiran kita, kita tidak akan lagi memiliki rasa tulus untuk mendidik anak, mengajar anak. Karena yang ada dalam pikiran kita hanya pintar, tapi kita lupa satu hal tentang nilai. Sehingga kemudian ketika kita terobsesi untuk menjadikan anak pintar, anak melakukan kesalahan, kita menjadi emosi dan ikhlasnya hilang dan pendidikan menjadi berantakan. So, mulailah dari sekarang untuk memperbaiki diri kita sendiri sebagai pendidik agar anak-anak pun menjadi orang-orang yang kemudian bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.